Saya ini dokter yang membidangi yang banyak orang tidak mau. Saya membidangi penyakit-penyakit terminal. Ya, sekarang ini sedang satu merawat seorang lurah, ya. Keluhannya itu hanya geliyeng aja. Ternyata kankernya sudah menyebar ke otaknya. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Yang satunya lagi orang insinyur, ya. Tapi orangnya itu rodok menang-menangan, rodok egois, ya. Itu kena kanker pankreas. Ya, nanti saya ceritakan kenapa seperti itu. Jadi, sehingga saya ini 27 tahun dampingi orang-orang yang sakaratul maut. Sehingga insya Allah saya tahu wajah-wajahnya panjenengan ini kita tahu. Oh, iki sik wedi ambek bojone. Oh, iki sik akeh utange, ya. Oh, iki ngamukan, ngeyelan, itu kelihatan. Nah, intinya adalah muhasabah, introspeksi diri. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau nerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Sehat itu sebetulnya gampang kok. Satu, jangan egois, jangan menang-menangan. Orang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Kita ini egois. Kok tahu Pak Agus nek kita ini egois? Ya gampang. Coba kalau kita foto cekrek, mesti yang dicari fotonya kita sendiri. Pernah tak lihat fotonya orang lain? Tidak pernah. Mesti lihat fotonya dewe. Nek pas api uno langsung share ya, share, kirim. Egois orang itu. Coba nek elek fotonya, hapusin. Delete. Egois orang. Lah bagaimana agar egois ini tidak hilang? Ya berat, wong itu memang pembawaan, ya. Tapi minimal dikurangi. Sebab kalau pengen bahagia adalah kita bisa membahagiakan orang lain, termasuk bisa menerima pendapat orang lain, itu akan bahagia dan sehat. Mengapa? Kalau membahagiakan, maka yang keluar adalah hormon kebahagiaan, endorfin, itu menghilangkan nyeri, ya toh? Membuat sel itu remodeling lagi. Remodeling itu menjadi sehat selnya, sehingga wajahnya glowing, seperti ibu-ibu Rodotul Jannah ini glowing semuanya, ya. Tapi mbu adik bedak gua apa karo aku, ya. Glowing itu yang asli, yang bagus, ya. Tapi kalau tembelan itu ya nggak apa-apa lah. Tapi yang bagus itu asli. Makanya hati yang bersih, pikiran positif, ucapan baik, action yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Itu baru. Jadi panjenengan kalau punya perilaku yang membahagiakan orang lain, ngalah, memaafkan, itu selnya remodeling, membaik sendiri. Sel yang stres itu cemet selnya. Karena kehabisan tenaga, muring-muring, ya, nyalahkan si A, si B, itu selnya cemet. Begitu panjenengan, Bu, aku mohon maaf ya, sama-sama wis gak apa-apa. Sel itu langsung, hormon stresnya itu langsung madeg. Yang asalnya muncrat, itu madeg. Yang keluar adalah hormon endorfin. Dan Allah memuji. Makanya, memaafkan, itu implementasi daripada takwa. Yang kedua adalah ngalah. Ngalah itu ya mulia. Allah memberikan hadiah. Siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah demi untuk menjaga ukhuwah ini, maka surganya akan lebih dahsyat. Kalau orang yang cerdas, mesti diambil seperti itu. Sayangnya banyak orang zolim. Istri ngomeli suami wis meneng ini lak wis ngalah, Pak. Saya diserang terus sampai mundur ini. Diserang mana saya nang tembok, wis tembok gak iso apa-apa, arek mumbul, mati. Makanya ndak boleh terhadap siapa saja. Anak ya gitu, Bunda, aku yang salah, aku mohon maaf, sudah salahkan. Kalau panjenengan terus menyerang, terus mendolimi orang, benci sama orang, ngungkit kesalahan, maka sel ini menekan terus, dan munculnya adalah kanker ganas. Kemarin ada ibu-ibu osteosarkom ini. Kalau ada kata sarkoma, itu kanker ganas yang tidak mempan dengan pengobatan. Hati ini, dengan kemo, dengan sinar, tidak mempan. Sarkoma. Saya tanya, ibu ini sudah enak, sudah bisa umroh, sudah bagus, tak kasih, aku alhamdulillah ketemu Pak Agus. Karena saya mesti ada spiritual support. Psikospiritual itu luar biasa. Makanya kalau orang berobat, saya mesti kasih resep obat, betul? Saya resep obat plus satu resep lagi yang tidak bisa ditebus di apotek. Wong isinane istighfar, zikir, tahajud, sedekah. Dikek nang apoteknya bingung, ya apa?
Padahal itu obat yang sesungguhnya. Nek sarkoma di sini berdarah terus. Saya tanya, Bu, mohon maaf ya, sekarang sudah enak, jangan bersyukur. Saya tanya, sebelum muncul ini ibu ada ndak enak dengan siapa? Jujur dengan saya, dengan suami saya, Pak Agus. Hati-hati, membenci, kecewa, itu tekanan. Sel normal menuju sel kanker itu puluhan tahun proses itu. Orang kena stroke, kena diabetes, itu proses. Selnya ini tertekan terus. Tapi kalau panjenengan ini tadi senyum, membahagiakan, memberi salam kepada yang lainnya, terus kalah, pengen pokok senang menyenangkan orang lain, penyakit tidak ada nempel. Kayak diabetes itu penyakit kedonyan nih. Proyek kayak duit begitu. Duit, ya. Pikiran seperti itu mikirnya itu wis ngentit ae. Tukaran dok, melihat seseorang selalu dari sisi negatifnya. Jangan, rugi banyak. Pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya. Rezekinya panjenengan banyak. Sejelas-jelasnya orang pasti dia punya kebaikan. Yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Jadi kalau kita beda pendapat dengan orang lain, gak masalah. Suami istri beda, gak masalah. Dia dari kiri, kita dari kanan. Tapi ayo sarapan bareng. Ngombe, buat ibu buatkan kopi ya biasa, mau beda. Kadang-kadang beda pendapat sama suami, gak enak kopi malah ngudeknya dikeras, lotak. Itu stres itu. Saya ngudek ya stres, saya ngerungokno ya tambah kedel. Ya, banyak bapak-bapak yang tak lihat gagal karena apa? Lah WA-ne isine pengen kawin maneh. Ada yang ketemu saya, Pak Agus, saya pengen konsultasi Pak Agus, karena 25 tahun saya belum cocok sama istri saya. Gundulmu ngono, 25 tahun gak cocok, ketara nek arep selingkuh gitu. Kalau belum cocok ya sebelum menikah. Kalau sudah menikah ya terimalah apa adanya, ya kan? Itu harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Jelas ya Bu ya? Yang kedua, kalau ingin sehat, jangan emosi. Emosi itu energinya banyak keluar. Emosi itu larinya darah tinggi, stroke, diabetes. Itu emosional kontrolnya tidak bagus. Obatnya nang dokter keliru. Obatnya adalah istighfar, taubatan nasuha. Terus lakukan perubahan, selnya remodeling. Nah kalau panjang minum obat, ininya tidak dirubah, itu tambah komplikasi. Begitu panjang istighfar, nangis sama Allah, taubatan nasuha, mengakui kesalahannya, ya, mohon ampun, berjanji tidak mengulangi, dan akan berbuat kebaikan, beramal soleh, maka selnya langsung bergerak ke tengah.